Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada kesempatan sebelumnya sudah saya jelaskan beberapa sifat orang yang bertakwa, yaitu yang kita intisarikan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan juga salah satu sifat orang yang bertakwa yang juga Allah sampaikan dalam surat Ali Imran, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 135, yaitu ciri orang yang bertakwa adalah segera bertobat atau segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dirinya melakukan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat, ya, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Nah, ini kenapa? Karena yang namanya takwa dalam bahasa Arabnya adalah kata waqaya kiwikoya, itu adalah memiliki pengertian antaj'ala bainaka wa baina adabillahi wiqayatan. Jadi yang namanya takwa adalah engkau menjadikan, ya, antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala satu benteng pengaman, ya, yang menjaga dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari rasa takut ini maka terdoronglah perasaan ingin melakukan, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Maka orang yang bertakwa ketika dia, ya, baru saja melakukan perbuatan dosa, maka ketika tersadar, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera memohon ampun atas dosa yang telah dilakukan. Sekali lagi, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 135, yaitu masih sambungan dari firman Allah sebelumnya yang menggambarkan tentang ciri orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang-orang yang bertakwa, yaitu di antaranya juga orang-orang alladzina idza fa'alu fahishatan, yang ketika melakukan satu fahisyah. Fahisyah ini adalah dzamban qabihan, satu perbuatan dosa yang keji, ya, yang jelek, yang hina. Ya, jadi kata fahisyah berasal dari kata fahasya yafsuhu atau fahusya yafsuhu, yang mengandung arti istada qabuhu. Jadi kalau fahasyal qawlu itu perkataan itu, ya, jelek sekali, ya, istada qabuhu, ya, keburukannya itu sangat jelek, ya. Nah, maka ini perbuatan fahisyah itu perbuatan dosa yang sangat hina, ya, yang sangat buruk. Dan ini adalah perbuatan dosa besar seperti zina dan lain sebagainya. Nah, ketika seorang yang bertakwa, ya, dan dalam menjalani hidup ini terkadang ada godaan, seperti yang sudah saya jelaskan, godaan syaitan dari berbagai macam penjuru. Nah, ketika melakukan tersebut, maka segera dia, ya,
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun, ya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Au dzalamu anfusahum, atau menganiaya diri mereka sendiri. Jadi di sini maksudnya adalah melakukan perbuatan dosa yang di bawah derajatnya, dari bawah fahisyah, ya, au maduna dzalika. Itu perbuatan dosa selain dosa besar, termasuk juga perbuatan dosa kecil. Ya. Nah, kenapa di sini Allah menggunakan kata dzalamu untuk menunjukkan arti dosa, menganiaya diri mereka sendiri? Karena seperti yang sudah sering saya sampaikan, termasuk juga ketika menjelaskan tentang buah dari upaya untuk membersihkan jiwa kita, bahwa perbuatan dosa itu, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang negatif itu akan berdampak dalam jiwa kita, baik dampak secara psikologis ataupun dampak fisik, ya. Dan juga nanti ketika di akhirat akan mendapat balasan yang tidak baik. Maka di sini Allah menggunakan kata dzalamu, ingin menekankan bahwa ketika kita melakukan satu perbuatan dosa, kita melakukan perbuatan kemaksiatan, maka sejatinya kita merugikan diri kita sendiri. Yang rugi adalah kita, bukan orang lain. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Au dzalamu anfusahum dzakarullaha, maka dia segera ingat kepada Allah. Dan setelah ingat, fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka, ya, ini orang-orang yang bertakwa, segera memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dalam tafsir kitab tafsirnya, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan ayat ini bahwa ciri orang yang bertakwa ay idza sadara minhum, ya, qabihatun, ketika muncul dari diri mereka, orang-orang yang bertakwa tadi, ya, satu perbuatan buruk, kabiratan au maduna dzalika, baik yang besar, dosa besar, ataupun yang berada di bawah itu, badaru ila taubati wal istighfar, maka mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa illallah, kecuali Allah. Ini pernyataan yang mengandung arti bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusiru ala ma fa'alu, kemudian mereka tidak, asal yusiru itu bermakna atau artinya dawama yudawimu, meneruskan, melanjutkan, melanggengkan perbuatan dosanya itu, ala ma fa'alu, atas apa yang mereka lakukan, karena telah bertobat dengan sungguh-sungguh, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka unsur-unsur negatif yang mempengaruhi dirinya akan keluar, sehingga potensi terjadinya dosa tadi semakin kecil, ya. Dan orang yang bertakwa didukung dengan niat yang sungguh-sungguh, maka tidak akan terjadi lagi perbuatan tersebut. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dalam kondisi mereka menyadari, mereka mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk saudara-saudara sekalian, ketika meninggalkan sholat, orang yang bertakwa akan merasa berdosa, bahkan berusaha supaya jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, orang yang bertakwa ketika terlambat saja sudah merasa, misalkan ketiduran, kemudian agak terlambat bangunnya, maka akan merasa berdosa dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dosa-dosa yang lain, ya, termasuk juga dosa-dosa besar. Nah, orang-orang inilah saudara-saudara sekalian
adalah orang-orang yang akan mendapatkan ya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan derajat masing-masing, sesuai dengan tingkatan perbuatan masing-masing. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum, maka mereka itulah balasannya adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemuliaan yang akan mereka peroleh di akhirat nanti ya. Jadi ada beberapa bentuk kemuliaan baik yang di dunia ataupun di akhirat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan karena ayat yang bergandengan yang kemuliaan yang akan diperoleh oleh orang yang bertakwa dalam kaitannya dengan akhirat, kehidupan di akhirat nanti. Nah, pada pertemuan setelahnya insya Allah nanti akan saya sampaikan kemuliaan yang akan diperoleh di dunia. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim, akan mendapatkan ampunan dari Tuhan mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga yang atau taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan inilah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal, bagi orang yang beramal soleh, berbuat baik. Nah, saudara-saudara sekalian, semakin kita bersungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ketika kita melakukan perbuatan dosa dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani pekerjaan kita, semakin kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun atas perbuatan kita tersebut, mudah-mudahan kita menjadi orang yang semakin mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, hadana wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.